Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu, sehat kok? Alhamdulillah Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan pada Bapak. Oh ya Bu, silakan Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rutin penilaian. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rutin penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana coachee memberikan respon dengan prinsip coaching yang itu kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang dikembangkan pada proses coaching kali ini Pak? Mungkin yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh, terus lagi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara khusus yang akan diobservasi Pak? Kompetensi khusus yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator mana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching hari ini? Jadi saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Demikian dulu ya Bapak, observasi kali ini. Silakan untuk melakukan coachingnya pada coaching. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, ini dengar-dengar ada satu hal yang ingin disampaikan. Iya nih Pak, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Boleh tuh Bu, tapi waktunya mungkin kita nggak lama ya Bu, mungkin 5-10 menit lah kita ngobrol-ngobrol. Bagaimana nih, apa yang ingin disampaikan Bu? Oh begini ya Pak, ini terkait rekan di sekolah. Saya perhatikan tidak ada perubahan, baik metode belajarnya, itu saja. Sehingga membuat murid jadi bosan dalam belajar Pak. Oh, jadi dari pembicaraan barusan bahwa rekan Ibu itu belum menggunakan pembelajaran yang bervariatif, itu ya Bu? Ya, ya begitu Pak, kurang bervariatif. Seperti kita ketahui, kita harus mengikuti zaman teknologi yang semakin berkembang sekarang ya, sehingga anak akan antusias dalam belajar. Baiklah Bu, kira-kira dari pembicaraan barusan, apa nih yang Ibu inginkan? Saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam media pembelajaran. Oh, baik Bu. Kira-kira apa perubahan yang diharapkan oleh Ibu? Jadi Pak, yang saya harapkan media dan metode pembelajaran yang bervariatif, misalkan menggunakan video pembelajaran, itu kan bisa menarik siswa dalam belajar sehingga tidak membosankan. Begitu ya Bu. Yang tadi Ibu sebutkan kan memakai video pembelajaran dan lain sebagainya, itu kan kalau di sekolah itu sudah mempergunakan berarti ada di sisi ideal ya, gitu. Jadi kalau di rentang level mungkin sisi ideal itu ada pada posisi 10. Terus kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu ada pada level berapa nih Bu? Kalau di sekolah saya mungkin sekarang itu ada di level 5 Pak, karena di sekolah saya masih banyak guru yang kurang memahami IT atau teknologi. Oh iya Bu, ada di level 5 ya. Ya. Terus kalau mau Ibu ditingkatkan itu kita mau melakukan perubahan dan ditingkatkan itu kira-kira ke level berapa Bu untuk meningkatkan itu? Kalau di saya kira-kira mungkin kalau ditingkatkan paling sampai level ini juga sudah alhamdulillah Pak, karena tidak tadi masih ada guru yang belum menguasai IT, terus sarana di sekolah juga belum sepenuhnya memadai Pak. Oh baik Bu, kira-kira usaha apa nih yang bisa dilakukan oleh Ibu agar bisa mencapai ke level tinggi tersebut Bu? Mungkin saya berpikir untuk meningkatkan hal tersebut bisa mengadakan pendampingan individu secara tatap muka atau mentoring istilahnya.
Oh ya Bu, jadi dengan pendampingan individu atau mentoring gitu ya Bu. Ya, Nah terus selain itu kira-kira ada lagi nggak strategi yang lain yang bisa dilakukan ibu dalam melakukan perubahan tersebut? mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan Ya. kepala sekolah untuk mencoba mengadakan pelatihan seperti IHB dan dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya, begitu Pak. Oke Bu, jadi tadi itu adalah ide yang sangat bagus Bu dengan cara mentoring dan pelatihan ya tadi. Terus menurut Ibu mana nih yang paling efektif yang segera bisa direalisasikan? Kalau menurut saya, mentoring Pak, karena bisa dilakukan kapan saja dan waktunya bisa santai. Kalau untuk pelatihan mungkin memakan waktu untuk persiapan dan makan biaya yang lumayan juga Pak. Oh jadi mentoring itu ya Bu ya. Kira-kira dukungan apa nih Bu yang bisa didapatkan untuk bisa mewujudkan hal tersebut? Mungkin saya akan mencoba meminta bantuan para guru TIK untuk membantu rekan guru yang belum paham IT, Ya. serta meminta wakasek kurikulum yang sudah biasa menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif untuk bisa membantu. Oh berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lain yang sudah ahli di bidangnya. Terus kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut kapan Ibu akan direalisasikan Ibu? Oh, untuk itu insya Allah Pak akan secepatnya, mungkin 1 atau 2 hari ke depan saya menghadap kepala sekolah untuk membicarakan hal tersebut. Setelah mendapatkan izin, saya akan menemui guru TIK dan wakasek kurikulum. Wah itu bagus itu Bu. Terus dari obrolan kita nih kira-kira apa nih yang bisa didapat oleh Ibu? Saya akan mendapat gambaran bagaimana caranya melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring. Kemudian dibantu juga oleh teman-teman guru yang sudah menguasai IT dan yang sudah menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariatif. Baik Bu, alhamdulillah ya, jadi sudah ada gambarannya Ibu. Mungkin Bu, mohon maaf obrolan kita hari ini cukup sekian dulu ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih waktunya hari ini ya Pak. Ya siap Bu, mungkin lain waktu kalau Ibu mau ada yang dibicarakan jangan sungkan Ibu. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Bu. Sebelum kita menutup obrolan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Pasca observasi, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Tadi pada saat saya coaching, saya sudah menggunakan alur tinta Bu, sehingga bisa menemukan solusi dalam suatu permasalahan tadi Bu. Ya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer yang saya catat, Bapak sudah baik dalam melakukan coaching. Alur tintanya sudah kelihatan dari tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah kelihatan dalam obrolan coaching tersebut. Terakhir, pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan ke depannya Pak? Mungkin ke depannya kompetensi yang akan saya kembangkan, saya harus banyak berlatih coaching itu dengan cara banyak membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali potensi diri dan dalam suatu permasalahan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.